Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Mulia Ningrum. Saya Nanda Ayu Rahmalinda. Saya Uswatun Hasanah. Kami mau mempresentasikan jurnal yang sudah kami review dari jurnal Lumade Yuliantari yang berjudul Data Warehouse sebagai alat analisa manajemen hotel. Swiss Bell Hotel adalah hotel terbesar di wilayah Bali yang memiliki beberapa cabang di daerah Bali. Dipimpin oleh general manajemen yang terdiri dari direktur utama menjabat sebagai kepala departemen hotel individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan utama dari data warehouse sebagai alat analisa manajemen hotel. Tujuan utamanya adalah agar dapat mengelola data transaksi pemesanan hotel dari kantor cabang Swiss Bell Hotel. Berikutnya, kebutuhan bisnisnya, yaitu 1. Mampu menyajikan informasi yang terintegrasi untuk pihak eksekutif dalam bentuk laporan. Yang kedua, mampu menentukan jumlah pendapatan dan jumlah transaksi pemesanan di setiap cabang. Business dimension atau dimensi bisnis. Ada 4 business dimension, yaitu 1. Dimension time dengan date adalah primary key. Atributnya ada month and year. Yang kedua, dim season dengan season ID adalah primary key. Atributnya adalah season name. Yang ketiga, ada dim branch dengan branch ID adalah primary key. Atributnya ada branch name, branch address, and branch telepon. Yang keempat, ada dim employee dengan employee ID adalah primary key. Atributnya ada employee name, employee address, employee gender, and employee telepon. Di sini saya akan menjelaskan tabel fakta yang dapat dibentuk dari Swiss Bell Hotel. Tabel fakta pemesanan dengan atributnya yaitu season ID, branch ID, employee ID dengan mesurnya yaitu jumlah pemesanan, total pemesanan season, omset pemesanan, dan total pemesanan pegawai. Selanjutnya yaitu star skema. Dari perancangan data warehouse Swiss Bell Hotel dihasilkan skema bintang atau star skema. Nah, di sini ada 4 tabel dimensi. Yang pertama yaitu dimensi employee dengan atributnya employee ID, employee name, employee address, employee gender, employee telepon dengan employee ID sebagai primary key-nya. Kemudian tabel selanjutnya ada dimensi branch, atributnya yaitu branch ID, branch name, branch address, branch telepon dengan branch ID sebagai primary key-nya. Tabel selanjutnya yaitu dimensi season, atributnya ada season ID dan season name, primary key-nya yaitu season ID. Kemudian tabel dimensi yang terakhir yaitu dimensi time dengan primary key-nya date dan atributnya month year. Nah, dari keempat tabel dimensi tadi hanya dapat dibentuk fakta pemesanan dengan mengambil primary key dari ketiga tabel saja, yaitu ada employee ID, branch ID, dan season ID. Nah, kemudian di tabel fakta pemesanan ini terdapat mesurnya yaitu jumlah pemesanan, total pemesanan season, omset pemesanan, dan total pemesanan pegawai. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah dengan menggunakan metode waterfall atau metode air terjun. Seperti yang bisa dilihat dalam slide ini, yang pertama adalah feasibility study atau studi kelayakan. Feasibility study diperlukan untuk analisa dan kelayakan ide sebelum masuk ke dalam tahap pengembangan sistem. Jika feasibility study telah selesai, kemudian
Kita lanjut ke tahap requirement. Di tahap requirement ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software yang diinginkan oleh Swiss Bell Hotel. Selanjutnya, tahap arsitektur. Di arsitektur diperlukan untuk merancang data warehouse. Arsitektur apa yang akan digunakan dalam Swiss Bell Hotel akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam tahap desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Nah, di dalam tahap desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga mampu menspesifikasi kebutuhan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Jika desain telah selesai, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu development. Sistem Swiss Bell Hotel yang telah selesai didesain, kemudian dilakukan development atau pengembangan. Setelah pengembangan selesai, yaitu kita masuk ke dalam tahap testing atau pengujian. Sistem yang telah dikembangkan perlu diuji terlebih dahulu untuk mendeteksi adanya kesalahan dan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat itu sudah sesuai dengan desain yang diinginkan oleh Swiss Bell Hotel itu sendiri. Di tahap ini harus benar-benar dilakukan dengan teliti supaya tidak ada kesalahan di tahap selanjutnya. Kemudian jika testing telah selesai, kita masuk ke tahap deployment. Deployment merupakan implementasi software ke Swiss Bell Hotel agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Kemudian ke tahap akhir yaitu operasi perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan di sini termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Jadi pemeliharaan di sini yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan saat testing tadi. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur data warehouse. Arsitektur yang digunakan dalam merancang data warehouse adalah arsitektur single DDS atau Dimensional Data Store. Dalam arsitektur ini menyimpan data warehouse inti dalam format dimensi yang terdiri dari dua data store, yaitu stack dan DDS. Keuntungan dari arsitektur single DDS adalah memiliki arsitektur yang lebih sederhana, karena data dari stack langsung dimuat ke dalam DDS. Arsitektur yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide ini. Di sini terdapat source system airport, source system Patra Jasa, source system Seminyak, dan source system Ubud. Keempat ini merupakan data source yang diperlukan dalam Swiss Bell Hotel yang harus di ETL terlebih dahulu. ETL adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk membaca data dari satu penyimpanan data, mentransformasikan data, dan memuatnya ke dalam penyimpanan. ETL itu sendiri merupakan singkatan dari extract, transform, dan loading. Ekstrak berfungsi untuk mengambil data dari berbagai banyak sumber yang berbeda dari luar. Data yang sudah diekstrak disebut data extraction. Kemudian selanjutnya yaitu transform. Berfungsi untuk mentransformasikan data ke dalam format data warehouse. Data yang sudah ditransform disebut data transformation. Selanjutnya yaitu loading. Loading berfungsi untuk mengurutkan data-data tadi. Kemudian, data yang sudah di ETL disimpan dan dilakukan kontrol plus audit. Kontrol plus audit di sini bertujuan untuk membuat data tetap terkontrol dengan baik. Selanjutnya, data-data tersebut dibuat metadata. Data yang sudah di ETL juga masuk ke dalam Dimension Data Store atau DDS.
Data yang berada di metadata dan DDS akan menghasilkan pivot table. Selanjutnya, data yang berada di DDS atau Dimension Data Store akan disimpan ke dalam Multi-Dimension Database atau MDB dan akan menghasilkan aplikasi dan report atau laporan. Pada slide selanjutnya dibahas tentang metadata dari perancangan data warehouse. 1. Tabel dimensi waktu. DBMS yang digunakan adalah SQL Analysis Service. Nama tabel dim time. Deskripsi tabel dimensi waktu. Tabel 1 tentang tabel metadata dimensi waktu. Nama field yang digunakan date. Keterangan primary key, transformasi ke read. Nama field month, keterangan bulan, transformasi ke read. Nama field year, keterangan tahun, transformasi ke read. Tabel kedua yaitu tabel dimensi session. DBMS yang digunakan adalah SQL Server 2012. Nama database DW Swiss Bell. Nama tabel dim session, deskripsi tabel dimensi session. Tabel 2 tabel metadata dimensi session. Nama feed, session ID, tipe data integer, ukuran 4, keterangan surrogate key, transformasi ke read. Nama feed session name, tipe data char, ukuran 4, keterangan inisial musim session. Nama feed session name, tabel session, NS, transformasi copy. Tabel ketiga yaitu tabel dimensi BART. DBMS yang digunakan SQL Server 2012, nama database-nya DW Swilberg, nama tabelnya dim BART. Deskripsi tabel dimensi BART. Tabel 3, tabel metadata dimensi BART. Nama fieldnya BART ID, tipe datanya integer, ukuran 4, keterangan surrogate key, transformasi create. Nama fieldnya BART name, tipe datanya varchar, ukuran 50, keterangan nama cabang. Nama fieldnya BART name, tabelnya tabel BART, transformasinya copy. Nama fieldnya BART address, tipe datanya varchar, ukurannya 50, keterangannya alamat cabang. Nama fieldnya BART address, tabelnya tabel BART, transformasinya copy. Nama fieldnya BART telepon, tipe datanya varchar, ukurannya 15, keterangannya nomor telepon cabang, sumber data BART telepon, tabelnya tabel BART, transformasinya copy. Yang keempat adalah tabel dimensi employee. DBMS yang digunakan adalah SQL Server 2012. Nama database DW Swiss Bell. Nama tabel dim employee. Deskripsi tabel dimensi employee. Tabel 4 adalah tabel metadata dimensi employee. Nama file 1. Employee ID. Tipe data integer. Ukuran panjangnya 4. Keterangan surrogate key. Transformasi create. Yang kedua, employee name. Tipe data integer. Ukuran panjangnya 4. Keterangan nama pegawai. Sumber data dari nama file employee name, tabel employee, transformasi copy. Yang ketiga, employee address. Tipe data varchar, ukuran panjangnya 50. Keterangan alamat pegawai, sumber data dari file employee address, tabel employee, transformasi copy. Yang keempat, employee gender. Tipe data integer dengan ukuran panjang 4, keterangan jenis kelamin, sumber data dari file employee gender, tabel employee, transformasi copy. Yang kelima, employee telepon. Tipe data yaitu varchar, ukuran panjangnya 15, keterangan nomor telepon pegawai, sumber data dari file employee telepon, tabel employee, transformasi copy. Yang kelima adalah tabel fakta pemesanan. DBMS menggunakan SQL Server 2012. Nama database DW Swiss Bell. Nama tabel fake pemesanan. Deskripsi tabel fakta pemesanan. Tabel 5 adalah tabel metadata dari fakta penjualan. Nama file 1. Season ID.
tipe data integer, ukuran panjang 4, keterangan foreign key, sumber data dari nama file season ID dari tabel dim season, transformasi copy. Yang kedua, branch ID, tipe data integer, ukuran panjang 4, keterangan foreign key, sumber data dari nama file branch ID dari tabel dim branch, transformasi copy. Yang ketiga, employee ID, tipe data integer, ukuran panjang 4, keterangan foreign key, sumber data dari nama file employee ID dari tabel dim employee, transformasi copy. Yang keempat, jumlah pemesanan, tipe data numerik, ukuran panjang 9, keterangan jumlah pemesanan, sumber data dari nama file nominal dari tabel sel date, transformasi sum nominal. Yang kelima, total pemesanan season, tipe data numerik, ukuran panjang 9, keterangan total pemesanan, sumber data dari nama file amount dari tabel sel date, transformasi sum amount. Yang keenam, jumlah transaksi, tipe data numerik, ukuran panjang 9, keterangan jumlah transaksi, sumber data dari nama file ID cell, tipe data tabel sel, transformasi sum ID cell. Yang ketujuh, omset pemesanan, tipe data numerik, ukuran panjang 9, keterangan total keseluruhan pemesanan, sumber data dari nama file total sel dari tabel sel date, transformasi sum total sel. 8. Total pemesanan pegawai, tipe data numerik, ukuran panjang 9, keterangan total pemesanan berdasarkan pegawai, sumber data dari nama file total sel dari tabel sel date, tabel employee, transformasi sum total sel where tabel employee employee ID sama dengan tabel booking employee ID. Sekian review jurnal dari Saudara Luhmade Yuliantari yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.